139259 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari video mengenai strategi kewirausahaan dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja ke materinya mengenai strategi kewirausahaan. Yang mana yang pertama yaitu pengelolaan usaha, yang dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini yang berfungsi yang pertama yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan usaha atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usaha. Yang kedua yaitu usulan-usulan finansial. Yang ketiga yaitu permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Yang keempat yaitu untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman jika modal tersebut berasal dari pinjaman seperti bank, lembaga, dan lain sebagainya. Kedua yaitu pengelolaan keuangan. Jadi disadari atau tidak, meski itu bukan menjadi satu-satunya sumber, bahwa jika ingin membangun suatu usaha akan terpatahkan ketika kita tidak mempunyai modal untuk usaha. Jadi modal ini memang sangat penting dalam membangun suatu usaha. Sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan bisa datang sendiri jika kita mempunyai pemikiran dan ide yang banyak dalam suatu pergerakan usaha yang dituang dalam bentuk desain yang terstruktur. Jadi, tidak ada masalah jika kita tidak mempunyai modal untuk usaha. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa menuangkan ke dalam rencana dan pengolahan usaha yang tepat dan benar, dan mempunyai perjanjian bisnis yang jelas. Nah, selanjutnya bagaimana maksud dari pengelolaan keuangan itu? Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan dan bagaimana cara kita memanfaatkan dana yang didapat dan bagaimana cara kita bisa mengendalikan dana-dana tersebut yang pada akhirnya dapat mengembalikan proses dari dana yang kita peroleh. Ada 3 aspek yang harus dipahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana atau keuangan dari perusahaan organisasi. Sumber dana ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, dana internal, yaitu dana dari lembaga atau perusahaan atau dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua yaitu dana cadangan atau dana laba. Dana ini dijadikan sebagai modal untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga, dana eksternal, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan. Yang keempat yaitu dana ventura atau dari perusahaan yang menginvestasikannya pada perusahaan-perusahaan kecil yang potensial. Kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Yang pertama seperti biaya permulaan. Yang kedua lisa peluang pokok atau BIP. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dari dana. Hal lain yang perlu dipertimbangkan serta perlu dipelajari sejak dini ketika kita ingin membangun suatu usaha, yaitu persoalan terkait dengan pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti banyak hal. Yang harus diyakini adalah persoalan untuk melihat banyak hal, seperti yang pertama yaitu melihat kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu menghasilkan barang. Yang ketiga menentukan harga barang. Yang keempat mendistribusikan barang. Yang kelima yaitu promosi. Selanjutnya, apa yang harus dipertimbangkan
dalam kaitan dengan strategi dan pemasaran. Yang pertama yaitu perencanaan pemasaran, yang kedua marketing, yang ketiga kiat pemasaran. Perencanaan pemasaran. Apa yang harus ada dalam perencanaan pemasaran ini? Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan atau riset pasar. Yang kedua yaitu dalam memilih pasar harus ada kejelasan kekhususan. Yang ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dengan persaingan. Yang keempat yaitu melakukan pemilihan terhadap berbagai pasaran. Selanjutnya yaitu konsep dari marketing. Apa yang harus ada dalam marketing ini? Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga menentukan harga. Yang keempat yaitu mendistribusikan barang atau jasa. Yang kelima promosi. Selanjutnya konsep dari kiat pemasaran. Yang pertama yaitu mencari peluang pasar. Yang kedua tempat yang jelas, strategis dan kondusif. Yang ketiga banyaknya barang yang diperlukan dalam pemasaran. Yang keempat target. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan usaha. Yang pertama yaitu perluasan skala ekonomi. Yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha. Yang harus dipertimbangkan dalam persoalan mengenai strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajemen kewirausahaan. Yang kedua strategi kewirausahaan. Yang ketiga mampu menjaga semangat wirausaha. Yang keempat yaitu bagaimana menciptakan iklim yang kreatif. Cukup sekian video pemaparan materi saya mengenai strategi kewirausahaan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.